saya akan menjelaskan lanjutan dari saudari kami Agnes. Sekarang kita akan masuk bagian nomor 4, yaitu kesetaraan antara warga, yakni adanya kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk menunjuk potensi mereka. Untuk ini dibutuhkan usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi kelompok etnis, bahasa, daerah ataupun agama tertentu demi menjunjung tinggi kesetaraan. Intimidasi pada masa Orde Baru sangat menyulitkan untuk mewujudkan suatu kesetaraan. Bagian nomor 5, yaitu kepercayaan. Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antara kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Jadi, saudara, kita di sini diajarkan bagaimana kita dapat mempercayakan setiap apa yang namanya demokrasi atau organisasi, yaitu membutuhkan suatu kepercayaan, di mana kepercayaan ini harus adanya antara pihak-pihak organisasi ataupun pihak luar bisa kerjasama ketika membuat suatu pembentukan organisasi lain. Jadi setiap pemerintahan harus adanya kerjasama. Jadi kita masuk bagian nomor 6, yaitu kerjasama. Kerjasama demokrasi tidak akan berkembang jika setiap warga atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antara satu dengan yang lain. Namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Jadi dalam demokrasi juga di sini kita diajarkan bagaimana adanya kerjasama. Demokrasi itu berfokus itu organisasi, jadi harus adanya kerjasama. Seperti tadi, demokrasi harus ada kepercayaan. Ketika ada kepercayaan, harus adanya kerjasama. Di mana setiap apa yang dilakukan oleh setiap organisasi atau daerah harus membutuhkan namanya kerjasama. Sekarang kita akan masuk bagian nomor 7, yaitu kedaulatan rakyat. Sebagian bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi kedaulatan itu tidak hanya terkhusus kepada orang-orang atau pejabat-pejabat, tidak. Perjaminan kedaulatan atau keamanan itu setiap warga, atau contohnya negara Indonesia. Jadi seluruh negara Indonesia, yaitu masyarakatnya di dalam, harus memiliki atau mempunyai perlindungan dari pemerintahan dari pusat maupun daerah. Jadi setiap apa yang dilakukan itu adanya perlindungan atau menjelaskan beberapa item untuk tidak menghambati atau mesusahkan rakyat. Pemimpin itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi itu aja penjelasan dari saya, dan ada saudara kami yang menjelaskan kembali.